Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukhlis dan pada video kali ini aku akan membahas mengenai etika komputer atau komputer etik. Ya, mungkin sebagian dari kita sudah mengetahui apa itu etika komputer dan sebagian juga belum gitu. Ya, bagi yang belum, etika komputer ini sungguh sangatlah penting ya. Apalagi bagi kita yang saat ini komputer itu merupakan sebuah bagian terpenting gitu, bagian yang penting gitu, terpenting sih, bagian penting gitu. Mulai dari belajar gitu, bekerja dan hiburan juga itu menggunakan komputer gitu. Dan ya, jadi intinya kita perlu mengetahui apa itu etika komputer. Jadi etika komputer merupakan seperangkat nilai yang mengatur dalam penggunaan komputer. Jika dilihat dari pengertiannya masing-masing, etika merupakan suatu ilmu atau nilai yang membahas perbuatan baik atau buruk manusia yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Sedangkan komputer sendiri merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengolah data. Sehingga jika kita menggabungkan pengertian dari kata etika dan komputer, maka artinya adalah seperangkat nilai yang mengatur manusia dalam penggunaan komputer serta proses pengolahan data. Jika dilihat dari sejarah, etika komputer baru berkembang tahun 1940-an dan sampai sekarang berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu baru. Ada beberapa tokoh-tokoh yang menjadi pelopor perkembangan etika komputer. Pada tahun 1950-an ada Norbert Wiener, pada tahun 1960-an ada Don Parker, pada tahun 1970-an ada J. Weizenbaum dan Walter Manner. Pada tahun 1980-an ada James Moore, dan pada tahun 1990-an sampai dengan sekarang ada Donald Gotterbaum, ada Kate Miller, ada Simon Rogerson, ada Gianni Martin, dan lain-lain. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita sangat tertarik, sangat penasaran dengan perkembangan etika komputer yang ada di negara kita sendiri atau Indonesia. Ya, mungkin nggak semuanya juga tertarik gitu, cuman tetap akan aku jelaskan gitu. Sebagai negara yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi komputer, Indonesia pun tidak mau ketinggalan dalam mengembangkan etika di bidang tersebut. Mengadopsi pemikir-pemikir dunia di atas, etika di bidang komputer berkembang menjadi kurikulum wajib yang dilakukan oleh hampir semua perguruan tinggi di bidang komputer di Indonesia. Selain itu, tingginya penggunaan komputer di Indonesia memicu pelanggaran-pelanggaran dalam penggunaan internet. Besarnya tingkat pembajakan di Indonesia membuat pemerintah Republik Indonesia semakin gencar menindak pelaku kejahatan komputer. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, upaya ini dilakukan oleh pemerintahan RI untuk melindungi hasil karya orang lain dan menegakkan etika dalam penggunaan komputer. Dengan adanya etika komputer, segala kegiatan yang dilakukan dalam dunia komputer memiliki aturan-aturan atau nilai yang mempunyai dasar ilmu yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga etika komputer dapat membatasi apa saja yang boleh kita lakukan dan apa saja yang menjadi pelanggaran dalam penggunaan komputer. Dan ya, ada 10 kode etik penggunaan komputer yang perlu kita ketahui dan perlu kita lakukan. Yang pertama adalah tidak melanggar dan mengganggu haki atau hak kekayaan intelektual. Pada saat ini kesadaran mengenai untuk menghargai hasil karya orang lain itu tergolong sangat rendah gitu. Termasuk rendah, bukan sangat rendah aja gitu, rendah. Ya, terutama saja dalam bidang teknologi komputer. Banyak dari kita masih menggunakan program-program bajakan gitu kan, yang atau tidak ilegal gitu. Padahal itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual, atau bisa dibilang penghargaan untuk karya-karya seseorang. Yang kedua, tidak memata-matai atau mengcopy file-file orang lain tanpa seizinnya. Kode etik penggunaan komputer yang juga sering dilanggar adalah mengintai dan mengambil data-data orang lain yang tentu saja bukan hak kita gitu. Ya, tentu saja hal itu sangat merugikan orang lain, apalagi apabila file-file itu sangat berharga atau file-file penting gitu. Dan kemudian kita mengkopinya, kita memata-matainya tanpa seizinnya gitu. Itu sangat merugikan orang lain gitu. Yang ketiga, tidak menggunakan komputer untuk menyakiti, membohongi atau merugikan orang lain. Ya, contohnya saja adalah misalkan kalian atau misalkan aku ya menggunakan komputer untuk mencuri atau untuk
membobol bank gitu, atau menyebar fitnah gitu, atau menipu orang gitu. Ya, janganlah, janganlah dilakukan ya kan. Yang keempat, tidak menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu. Saat ini sangatlah banyak gitu kan, sangat banyak ya berita-berita hoax yang tersebar di media sosial tentunya, dan juga di website. Hal ini dikarenakan karena mereka itu tidak memiliki kesadaran akan pentingnya kode etik dalam penggunaan komputer. Ya sebenarnya kalau kita tidak kaitkan dengan kode etik komputer, kita juga sudah tahu gitu bahwa memberikan kesaksian palsu dan akan membuat berita bohong itu tentu saja itu tuh sangatlah tidak boleh gitu kan, karena akan merugikan orang lain. Dan ya contohnya saja, kalian yang menonton video ini kemudian kalian menyebarkan fitnah mengenai hal-hal yang aku sampaikan, bahwa hal-hal yang aku sampaikan ini semuanya ada di website ini, ada di website ini gitu. Ya emang benar gitu, emang benar, cuman deh, semua referensi yang ada yang aku jelaskan akan aku cantumkan di link deskripsi di bawah. Jadi janganlah untuk menyebarkan hal-hal yang membuat rugi orang lain gitu kan, memberikan berita palsu atau kesaksian palsu gitu. Janganlah. Yang kelima, tidak menggunakan komputer untuk mencuri. Banyaknya kemudahan di dunia komputer dan teknologi memberikan angin segar untuk dunia bisnis dan ekonomi. Hal ini dapat kita rasakan dengan adanya situs belanja online yang dilengkapi dengan sistem pembayaran sistem otomatis. Akan tetapi hal tersebut sejalan dengan tingkat kejahatan yang meningkat atau yang ditimbulkan, seperti pembobolan ATM atau kartu kredit dan sebagainya. Itu tuh merupakan pelanggaran etika komputer juga. Yang keenam, tidak menggunakan sumber daya komputer tanpa sepengetahuan pemiliknya. Misalkan kita menggunakan komputer orang lain, kita harus minta izin dulu pemiliknya gitu kan. Misalkan kita mengakses server atau mengakses printer atau mengakses sesuatu yang berhubungan dengan komputer, kita harus meminta izin terlebih dahulu ke ownernya atau ke adminnya gitu. Yang ketujuh, tidak membuat program atau sistem komputer untuk tujuan negatif. Ya, di sini contohnya saja ya, seperti kita membuat sebuah software kemudian menyebarkan virusnya lewat software itu, atau kita membuat sebuah software untuk menipu orang, dan ya contohnya seperti itulah. Itu tuh tidak baik, tidak boleh. Itu termasuk pelanggaran etika komputer. Dan yang kedelapan, tidak menjual belikan hasil karya orang lain. Banyak sekali software-software yang tujuannya untuk komersial dan kemudian dibajak dan kemudian diperjualbelikan kembali. Ya itu sangatlah banyak beredar sekarang itu ya. Itu juga termasuk pelanggaran etika komputer. 9. Selalu mempertimbangkan sisi baik dan sisi buruk penggunaan komputer. Ya hal ini tentu saja perlu kita terapkan, karena ya kita tahu sendiri kan bahwa apa saja yang dapat kita dapatkan lewat komputer, hal-hal baik apa saja yang dapat kita dapatkan dari komputer, dan ya apa saja hal-hal buruk yang kita hasilkan dari menggunakan komputer. Kita harus mempertimbangkan hal-hal itu. Dan yang 10, yang terakhir, itu melakukan pembajakan software atau program komputer. Kebanyakan dari software-software yang kita gunakan merupakan bajakan gitu kan. Akan tapi banyak dari kita yang menyebarluaskan dengan cara menduplikasi untuk digunakan orang lain. Padahal kita sendiri sebenarnya telah melanggar kode etik penggunaan komputer dengan cara menggunakan software bajakan tersebut. Dan ya mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih telah menonton dan ya sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.